Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat buat kita semua. Baik, bertemu kembali bersama kami di channel Cahaya Energi Alam. Baik teman-teman semua, tema kita kali ini kita akan membahas tentang manusia itu hamba Allah yang lemah. Maka manusia tidak boleh sombong. Diperingatkan Allah kepada kita semua, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang artinya sesungguhnya kodrat manusia itu diciptakan Tuhan, tidak punya daya dan upaya kecuali kehendak Allah. Lantas pertanyaannya, apa yang mau kita sombongkan di dalam hidup ini kalau kita menyadari makhluk Allah yang lemah? Dijelaskan di dalam hadis kursi, Al-kibriya urido iwala ajom matu ijari faman naja anifi wahidin min humma koja tufu finnar. Kata Allah bahwasannya kesombongan itu selendangku atau pakaian Allah. Keagungan adalah sarungku. Barang siapa yang coba-coba mengusik kepada salah satu di antara keduanya, mau ikut-ikutan sombong dan agung, maka ia kulemparkan ke dalam neraka jahanam. Nah, kalau begitu penjelasan Allah kepada kita semua berarti sudah jelas sesungguhnya kita adalah hamba Allah yang lemah, tanpa daya dan upaya ya teman-teman. Daya artinya kekuatan, upaya artinya perbuatan. Jadi kita tidak punya kekuatan dan tidak bisa berbuat suatu apapun tanpa izin Allah. Lantas apa yang mau kita sombongkan di dalam hidup ini teman-teman? Kalau kita sudah menyadari makhluk ciptaan Allah yang lemah. Jadi teman-teman semuanya, kita tidak boleh sombong. Dan Allah sendiri juga sudah mengatakan sombong itu pakaianku. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman. Nah, yang dimaksud Allah sombong itu pakaianku adalah tubuh kita ini teman-teman. Jadi sesungguhnya tubuh manusia inilah yang menjadi pakaian Tuhan. Pertanyaannya, mengapa tubuh manusia menjadi pakaian Tuhan? Ya pasti tubuh manusia teman-teman, karena Allah itu meniupkan ruhnya ke dalam tubuh manusia. Artinya yang membalut si ruh Allah ialah jasadnya manusia. Begitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami ya saudaraku. Jadi yang dimaksud pakaian Allah bukan Allah pakai baju seperti teman-teman. Bukan begitu maknanya saudaraku. Tetapi justru jasad kitalah yang menjadi pakaiannya Allah. Jadi makna pakaian itu sendiri artinya membalut atau membungkus. Begitu ya saudaraku semua. Kemudian kalau kita sudah tahu tubuh manusia yang membalut si ruh Allah tadi, maka kita jangan menggunakan pakaian Allah untuk kesombongan. Tetapi justru tubuh kita ini kita jadikan sarana tempat kita beribadah mengabdi kepada Allah. Begitu ya saudaraku semua.
Oke, kita lanjut kembali. Lantas, bagaimana kalau kita sudah bisa menggunakan pakaiannya Allah untuk sarana ibadah dan mengabdi kepada Allah, serta menjalani perintah Allah? Jawabannya, berarti kita akan menjadi salah satu hamba pilihan Allah. Begitu ya teman-temanku semua. Nah, kalau kita sudah menjadi hamba pilihan Allah, maka hidup kita di muka bumi Allah ini akan damai, bahagia di dunia, bahkan di akhirat kelak. Maka dari itu, marilah kita semua menjalani perintah Allah dengan rendah hati, tidak sombong, saling tolong menolong kepada sesama makhluk ciptaan Allah, agar kita semua bisa menjadi hamba pilihan Allah. Begitu ya teman-teman. Jadi saya berpesan buat kita semua, jangan sekali-kali kita gunakan pakaian Allah. Biarlah Allah yang menggunakan pakaiannya. Artinya kita sebagai hamba Allah cukup mengikuti apa yang diinginkan Allah saja. Karena memang itulah kodrat kita sebagai hamba Allah yang dilahirkan ke muka bumi Allah ini. Karena sesungguhnya manusia hanya menjalani cerita Allah yang sesaat saja. Untuk itu, marilah kita menjadi hamba Allah yang tawadu, rendah hati, tidak sombong. Biarlah Allah yang mengendalikan kita. Begitu ya saudaraku. Mungkin segitu dulu ya saudaraku semua. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan saya juga mohon ampun kepada Allah. Jangan lupa di subscribe ya saudaraku. Karena subscribe itu gratis loh. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu kembali di konten kami yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat buat kita semua.